kiai kita, bagaimana merefleksi iman ya agar iman ini menjadi suatu hal yang tenang di dalam hati kita, tertancap kuat di dalam diri kita. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, apa makna dari terulangnya kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ya, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Disampaikan dari surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali atau lebih. Ya. Kemudian ada Al-Quran di HP, bagaimana kita menyikapi untuk bacanya. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Pertanyaannya ada 3 ya. Baik, bagaimana agar rasa sedih, takut, kemudian dalam prakteknya agar bisa kita jalankan sehingga berbuah kedamaian di hati. Bahwasannya penting untuk selalu kita sadari landasan utama adalah iman. Iman itu tasdiqun bil qalb, dibenarkan di dalam hati. Kalau dibenarkan di dalam hati, maka dia waqaul lisan, dikeluarkan melalui lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang mengkarunia rezeki, Allah As-Salam yang memberikan kedamaian. Sudah ditasbihkan, mantap menghujam dalam qalb. Baru dilakukan wafilun bil arkan, diwujudkan dalam perbuatan. Nah, agar menghujam dalam qalbu, maka penting. Saya mengulang lagi sebagai yang dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragaman itu ma'rifat, kenal Allah. Karena sekarang banyak orang percaya Allah Maha Kuasa, percaya Allah Maha Adil, percaya Al-Hakam, bijaksana, Allah Pengasih, Allah Maha Luas, percaya. Kita sering baca la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya, miliknya, kepunyaannya, kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, miliknya semua segala puji, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan, percaya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya, cuma yakinnya itu yang enggak menghujam. Kan percaya Allah kuasa, kenapa resah, kenapa gelisah, kenapa gundah, kenapa pilu, kenapa duka. Ini penting keimanan ini. Makanya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya 13 tahun di Mekah. Muncullah Bilal bin Rabah dicambuk di tengah terik panas yang amat sangat luar biasa, ditindih batu besar, tetap ahad, mantap. Nah, untuk itu maka penting bahwasannya kita man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb Tuhan.
Dan kalau bersaksi, kalau kenal enak kan? Saya bersaksi, tadi saya melihat, saya bersaksi, saya menyaksikan, saya betul lihat. Apa yang kamu lihat tadi di sana ada sebuah kejadian. Aku lihat, aku menyaksikan. Betul dia, aku kenal. Enak kan? Agar mantap kita kenal Allah, kenali diri kita. Jangan keluar ke dalam. Mulai dari rambut, kulit, daging, darah, tulang, sumsum, otak, jantung, limpa, hati, lever, empedu, ginjal, semua. Ini semua karunia Allah, termasuk roh kita. Allah Karim. Ini nanti ada jawaban keduanya ketemu. Pertanyaan kedua maksudnya. Kalau kita sudah menyadari ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini Kau masih memberikan karunia nikmat yang luar biasa, asyik menerimu akan menghembuskan nafas terlebih iman, masih Kau berikan amanah lekat dalam kalbu. Alhamdulillah ya Allah, ini tangan masih bisa bergerak, kaki bisa melangkah, alhamdulillah, mata bisa menatap, telinga mendengar, alhamdulillah, lisan bisa bertutur kata, alhamdulillah, otak ini masih berfungsi, karunia-Mu ya Allah. Hamba bisa meneguk air, bisa menyuap nasi, bisa bersolawat, bisa memuji-Mu ya Allah. Semua ini karena Kau masih memberikan nikmat hidup, karunia-Mu yang tiada pernah henti dan bertepi. Masuk, keluar lagi. Ini ruh yang masuk ke dalam tubuh, dan rongga-rongga tubuh disebut nyawa, yang keluar masuk melalui kita tarik keluarkan, itulah nafas. Makanya orang meninggal disebutlah menghembuskan nafas yang terakhir ya Allah. Kalau sudah demikian bagaimana mau sedih? Orang sedih itu yang dipikirin yang luput. Waduh, coba ya. Wah, kalau sudah mantap ke Allahnya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu baik loh. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu menginginkan sesuatu belum kau peroleh, itu baik, itu buruk maksudnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu enggak tahu sih. Akhirnya gitu. Lapang dia. Karena mengenal Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, menghujam umat. Nah ini pelajarannya, ma'rifatullah, ilmunya, ilmu tauhid. Sehingga menjalankan syariatnya, ibadahnya ditopang oleh sebuah keyakinan. Dia kenal. Makanya ini amatnya. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Ya Allah, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk kita. Allah Maha baik, sehingga orangnya senantiasa ridho apapun yang ditetapkan Allah. Faman radiyallahu falahu ridho, siapa yang ridho Allah ridho, hatinya tentram, akhirnya masuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Ini sirinya Pak, dia semua kembalikan kepada Allah. Allah Maha baik. Jangan Allah yang kita atur maunya kita yang harus sesuai dengan ininya Allah. Ridho. Kenapa? Akhirnya kalau sudah diserahkan Allah, radiyah, mardiyah, ridho, lapang, sehat, sakit, jaya, valid, dalam kondisi asapan apapun dia terima. Semua diberikan kemudahan, kekayaan, kemudahan. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua darimu ya Allah. Diberikan ketidaknyamanan, dia masuk ke gerbang hikmah. Pasti
Ini adalah karuniamu untuk kebagusan hamba ya Allah. Kalau sudah demikian, baru dia total menjadi pada kuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba kita. La haula wala quwwata illa billah wa dukhuli jannati. Masuklah ke dalam surga dunia, kelapang di hati. Yang lalu yang tidak nyaman. Kalau seberapa dibanding karunia-Nya yang masih kita nikmati. Nih jawaban nomor 2 dan surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Wa bi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan ya Allah. Miliaran triliunan bisa beli napas, bisa beli ruh. Nih kita ini semua hakikatnya orang-orang yang kaya raya. Makanya wafi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu enggak kau lihat, masih berfungsi kulit. Sehingga dia cirinya adalah baca surat Ar-Rahman. Kenapa sampai 31 kali? Diulang lagi, maka nikmat Tuhanmu yang malah diingatkan. Ada yang menafsirkan ya, untuk bilangan bulan kalau Hijriah 29 30, kalau bilangan Miladiah Masehi perhitungan matahari tanggalan ada yang 30, ada yang 31. Hanya Februari yang kalau habisat dia 29, jadi 28. Dalam sebulan maksimal ada yang 31 hari. Seolah 31 kali ulang. Dari mulai bangun tidur sampai tertidur masih nafas kita. Nikmat yang mana lagi? Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siap-siaplah hidup ini resah, gundah, gulana, pilu, duka, stres, tidak nyamanan di hati. Kalau yang kau ingat, yang luput-luput saja, seolah kau tidak ridho, tidak mensyukuri yang ada. Padahal wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung nikmat Allah, enggak mampu gitu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hikmah baca surat Ar-Rahman di antaranya agar kita teringat. Makanya yang ada adalah senantiasa alhamdulillah, yuk alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmati hari ini saja, yang lalu percayalah tak sebanding dengan karunia Allah yang sampai detik ini. Kalau dihitung tak terhingga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan, yang akan datang. Percayalah Allah Maha Arif, Maha Bijaksana. Jangankan kita yang berakal, cicak, roket, kalajengking, ular, binatang, tumbuhan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang melata sekalipun dijamin rezekinya. Ini kan ilmu yakin Pak di sini. Apalagi kita, ya Allah, ya. Nah, itu ya Pak ya, ini karena waktu ringkasnya seperti itu. Mantapkan terus tauhid kita, dan salah satunya adalah agar sinkron lisan kita berbanyak dicoba dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hati kita terus Allah Allah Allah, kembangkan lagi zikir nafasnya. Waktu hari itu keluar Allah, gak usah disebut. Nah, kemana-mana Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Enak kan kalau merasakan bersama Allah? Wah, bersama yang Maha Kasihnya.
Yang ketiga ya Pak ya, apa tadi, kalau mau membaca Al-Quran mushaf yang ada di handphone ya, alangkah baiknya kalau memang kondisinya memungkinkan dan tidak bisa, tidak memberatkan, di rumah berwudu dulu ya. Jangankan untuk baca Quran, kan menghasilkan wudu juga. Belum nanti secara ilmu hikmah, orang yang sering wudu umur ini kan lebih membersihkan lisan kita agar tidak berbicara yang tidak baik, saat membasuh muka, wajah, agar senantiasa wajah hati kita pun menghadap Allah. Saat tangan juga harus baik-baik saja, kaki melangkahnya. Nah, usahakan tetap walaupun mushafnya melalui handphone, dapat mungkin bisa berwudu. Bagaimana kalau tidak? Tidak mengapa. Ya, untuk membaca Al-Quran walau tanpa berwudu. Yang penting jangan sampai baca Quran itu dalam keadaan berhadas. Yaitu harus dia mandi hadas besar dulu. Apalagi cuma mendengarkan, ambil tidur, ambil rebahan dengan pembacaan qori-qori, baik yang warata, mujawwad maupun yang tartil, apa-apa tanpa ada wudu. Bahkan wanita yang sedang haid, nifas, apa-apa dengarkan, tetap turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah lebih baik berwudu, karena percayalah Al-Quran ini kertas, kitab Al-Quran tulisannya tinta, akan tetapi kalamnya adalah kalamullah. Yang baca Qori A, Qori B, Qori C, Syekh Anu, Ustaz Anu, Qori Anu. Yang ada ini teknologi juga ya, hakikatnya semua dari Allah. Ketika kita lihat, kita buka surat Ar-Rahman keluar, tapi yang keluar ini dari medsos, tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya utamanya bagus untuk berwudu, sehingga dengan wudu secara fisiologis kesiapannya juga berbeda tanpa wudu. Tapi kalau di bis di mana memang kondisinya nggak memungkinkan, baca aja nggak apa-apa. Apalagi membaca ayat-ayat yang sudah memang kita gemari dan biasakan, surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, atau ayat kursi, kita baca tanpa wudu, ya dah mengapa. Kalau wudu dulu lebih baik. Demikian, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dalam naungan rahmat, berkah, ridhonya, dan Allah berikan karunia senang untuk mengarang Al-Quran. Allahumma ya munawwir qulub, Allahumma ya munawwir qulub, Allahumma ya munawwir qulub. Ya Allah, Allah yang menerangkan hati. Nawwir qulubana binuril Quran. Terangi hati kami semua ya Allah dengan nur cahaya Al-Quran, binuri hidayatik, dengan nur cahaya petunjukmu. Kama nawarta al-ardha binuri syamsika abadan abada, sebagaimana kau terangkan bumi dengan cahaya mentarimu selamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat karunia kasih sayangmu rahmati kami semua, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.